Halo Sobat Katolikana, perkenalkan nama saya Gwyneth Mandala, seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang saat ini bisa dibilang kerja sampingan saya seorang seniman. Yang pada awal tahun 2023 ini saya akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia seni lukis dan hal-hal instalasi seni lain-lainnya. Sedikit bercerita, jadi pada bulan April lalu saya akhirnya memutuskan untuk membuka pameran tunggal saya yang berjudul 21st Distraction. Kemudian lanjutan episode keduanya yaitu pada tanggal 3 Juni 2023 lalu dengan judul Art for Fest, berkolaborasi bersama komunitas mahasiswa NTT Atmajaya Yogyakarta. Nah, sedikit cerita lagi nih, gimana sampai akhirnya aku bisa memutuskan untuk mengadakan pameran tunggal itu. Jadi pameran tunggal ini akhirnya terlaksanakan karena sebagai bentuk apresiasi akhirnya saya bisa sampai di usia 21 tahun. Walaupun melewati banyak pergumulan dan banyak sekali distraksi hingga akhirnya bisa mencapai usia 21 tahun. Jadi aku memutuskan untuk coba menghargai usia itu dengan cara mengoptimalkan apa yang aku bisa, passion apa yang aku bisa. Jadilah pameran tunggal ini berjudul 21st Distraction. Kemudian 21st Distraction itu bercerita soal distraksi-distraksi sebelum menapaki usia 21 tahun. Kemudian di episode yang kedua berjudul Art for Fest yang isinya adalah kerelaan-kerelaan yang harusnya sudah selesai sebelum usia 21 tahun tetapi masih terseret-seret masuk ikut ke usia 21 tahun. Harusnya masalah-masalah distraksi-distraksi sebelum umur 21 tahun itu sudah selesai dan membuka lembaran baru. Tetapi untuk merelakan itu tidak sesiap itu dan tidak segampang itu. Jadi saya memutuskan untuk ada episode kedua yaitu Museum Art for Fest ini dengan harapan apa yang sudah selesai ya sudah selesai dan kita buka lembar yang baru gitu. Kemudian kenapa pameran ada di kos? Pameran kok ada di kos? Kenapa nggak sewa studio aja? Kenapa nggak di tempat-tempat seni pada umumnya? Apalagi di Yogyakarta tempat seni sangat banyak dan sangat gampang, sangat lumrah untuk ditemukan. Tapi saya memilih kamar kos karena di kamar kos ini saya bisa merasakan sedih, senang, lalu mau berhenti mengakhiri hidup dan mau melanjutkan hidup sebelum dan sesudah umur 21 tahun. Jadi saya rasa tempat ini adalah tempat sakral, tempat keramat untuk saya sendiri. Makanya saya memutuskan untuk pameran tunggal pertama saya berada di kamar kos. Karena kamar kos, apalagi bagi anak-anak rantau seperti kita, adalah tempat untuk pulang di saat kita sudah capek dari kuliah, dari mungkin kerja. Ujung-ujungnya kita harus balik ke kamar kos dan mulai refresh otak lagi, memulai semua hal-hal baru dan melepaskan penat, yaitu ada di kamar kos ini. Jadi saya memutuskan biar lebih berasa feel-nya, kita coba buka pameran di kamar kos. Dan bicara soal kesulitan apa saja yang aku dapatkan saat proses pengerjaan Museum Tunggal ini, tentunya banyak. Salah satunya karena ini museum tunggal dan karya-karya di dalamnya sangat personal, maka aku memutuskan untuk coba kerja sendiri karena ini salah satu bentuk persembahan di hari ulang tahun juga, tepat 18 April kemarin. Jadi saya mencoba untuk sebisa mungkin merangkai dari hasil pikiran sendiri, tidak ada kolaborasi bersama teman-teman seniman lainnya. Kemudian karena karya-karya itu personal, jadi cukup emosional, ada emosionalnya di dalam. Bagaimana saya harus dengan tegar menjadi tour guide sendiri dan menjelaskan filosofi-filosofi dari setiap karya ke setiap pengunjung yang ada. Oh ya, fun fact-nya juga adalah museum ini karena di kosan, jadi saya buka per sesi. Tiap sesi itu 3-5 orang
Dan saya pengen di museum ini ada intimate-nya, jadi bisa ngobrol dan saling tukar pikiran dengan pengunjung yang datang. Jadi mungkin bukan kesusahan yang gimana sih, tapi bagaimana obrolan deep talk itu bisa terjadi dan tentunya sangat emosional, sangat menguras tenaga di hari itu. Karena dengan pengunjung yang lumayan banyak di hari pertama, di pameran pertama itu totalnya ada 87 orang, 3 hari pameran. Jadi per sesi itu harus menjelaskan satu persatu dan ya cukup hektik di hari itu. Mungkin kesulitannya ya hal-hal teknis seperti itu. Nah, dengan diadakannya pameran ini, harapan saya tentunya para pengunjung yang sudah datang, yang sudah saling berinteraksi, yang sudah mengizinkan saya untuk tahu kisah hidup kalian dan menerima kisah hidup saya juga. Semoga kita bisa saling mengobati lewat karya-karya seni dan kita bisa terus bertumbuh bersama. Dan ya jangan patah sebelum waktunya. Itu sih yang paling penting, karena setiap harinya selalu ada harapan. Mengutip salah satu kalimat yang ada di pameran saya waktu itu, bahwa saya percaya tidak ada yang lebih terang daripada putih, tidak ada yang lebih gelap daripada hitam, jadi tidak ada alasan untuk terus berpengharapan setiap harinya. See you Sobat Katolikana.